Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. illallahul hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di taman-taman sorga di Masjid Nidaul Ilmi, tentu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga iringan salam tetap kita hadiahkan kepada qudwah kita, Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini, karena kita berada di bulan Sya'ban yang merupakan gerbang masuknya bulan Ramadan, tentu sangat pas pembahasannya. Kita akan membahas seputar perkara-perkara yang bisa menghancurkan gerbang Ramadan. Apa saja perkara-perkara yang bisa menghancurkan gerbang Ramadan? Padahal harusnya seorang muslim dan muslimah itu mempersiapkan diri agar bisa masuk ke gerbang Ramadan itu dan mendapatkan kemuliaan dan juga pahala besar selama Ramadan yang kita nantikan selama ini. Tapi rupanya ada orang-orang yang justru mereka sudah mengotori Ramadan sebelum masuk Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi, kemudian akan mengampuni dosa-dosa seluruh hamba-hambanya kecuali dua manusia, kata Nabi. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan kedengkian kepada manusia. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, inilah yang kita akan bahas tentang beberapa penyakit hati yang dengan penyakit-penyakit hati ini
akhirnya kita terhalang dari ampunan Allah di bulan Sya'ban. Bahkan lebih daripada itu, amalan-amalan kita tidak akan diangkat ke langit. Padahal di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan emas, di mana amalan-amalan kita selama 1 tahun penuh, dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, kita berharap amalan kita diangkat dan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi bila mana ada orang yang sudah berusaha beramal saleh sejak Ramadan tahun kemarin, dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya, dengan birrul walidainnya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang kita harapkan bulan Sya'ban tahun ini diangkat ke langit. Rupanya amalan itu tetap mengendap di bumi dan Allah tidak mau melihatnya. Maka tidak ada kemalangan yang lebih malang dibandingkan amalan-amalan kita tidak diangkat ke langit dan Allah tidak mau melihatnya. Itu dikarenakan beberapa dosa yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam jasad manusia, saya, ibu atau siapapun, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang kalau seandainya daging ini kita perbaiki dengan baik, kita bersihkan dengan bersih, maka segumpal daging ini akan menjadikan seluruh badan kita dari kaki sampai kepala itu menjadi baik. Tapi jikalau kemudian hati ataupun segumpal daging ini kita kotori dengan sekotor-kotornya, maka itu akan mengakibatkan dari kaki sampai ujung kepala pun akan menjadi rusak. Itulah yang disebut dengan hati, kata Nabi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Ingatlah, di dalam badan manusia itu ada segumpal daging, kata Nabi. Kalau dia baik, maka mengakibatkan seluruh jasadnya baik. Tapi kalau dia rusak, maka akan mengakibatkan hancur seluruh badannya. Itulah hati, kata Nabi. Makanya di bulan Sya'ban ini, yang paling penting dan terpenting bagi kehidupan kita, cobalah kita ini memperbaiki hati sebagai bentuk persiapan untuk masuk ke gerbang bulan yang sangat suci Ramadan. Sebagian para ulama, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, bahwa hati manusia itu harus senantiasa dibersihkan, karena yang namanya kebersihan dalam Islam itu kan terbagi dua, Bu. Yang pertama, membersihkan zahir, membersihkan jasad kita dari setiap kotoran, entah apa yang namanya najis, entah apa yang namanya hadas, maka kita berusaha untuk membersihkannya. Karena hadas dan najis ini bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita tidak akan sah kalau seandainya dalam fisik kita ada hadas dan najisnya.
sementara tujuan hidup manusia adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah. Lah salah satu ibadah yang vital adalah salat. Dan salat tidak akan sah kalau kita tidak membersihkan badan kita dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, ada pembersihan yang lebih daripada itu, di mana kita disuruh untuk membersihkan bukan hanya lahiriah saja, bahkan kepada jasmani juga kita harus membersihkannya. Dari apa itu? Minadz-dzunubi wal atham, dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik maksiat yang dilakukan hati, baik maksiat yang dilakukan pandangan, pendengaran, ucapan, langkah tangan dan kaki, akal dan pikiran, maka kita juga dituntut untuk membersihkannya. Di mana jangan sampai pandangan ini memandang sepandang-pandangnya, kemudian telinga mendengar sedengar-dengarnya, kemudian lisan bicara seomong-omongnya, atau mungkin perut diisi seisi-isinya. Tetapi seseorang harus memilah dan memilih apa yang harus dipandang, apa yang harus didengar, apa yang harus diucapkan, apa yang harus dipikirkan, dan apa yang harus digerakkan. Harusnya itu yang menjadi landasan kita seorang mukmin di bulan Sya'ban ini. Berusaha bukan hanya sekadar memperhatikan taharah badan saja, tapi lebih daripada itu juga membersihkan hati dan anggota badan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini lebih memperhatikan tentang kesehatan badan jasmani kita dibandingkan ruhani kita. Umpamanya ibu ada anak kecil baru demam sedikit saja sudah paniknya luar biasa. Hari ini kena demam, hari ini juga harus disembuhkan, bahkan bila perlu datang ke dokter spesialis. Atau mungkin badan kita terasa tidak enak, susah makan, susah tidur, kita sudah terbayang ini penyakit apa yang ada pada badan kita, sehingga kita terpaksa harus mengeluarkan uang untuk konsultasi ke dokter, membeli obat-obatan supaya badan kita sehat dan bugar. Itu terkadang kalau urusan penyakit badan luar biasa tuh. Tetapi terkadang kalau urusan penyakit hati, Bu, jarang orang berpikir mencari obatnya atau datang ke dokter spesialisnya. Padahal penyakit badan dan penyakit hati itu berbeda, Bu. Kalau penyakit badan paling tinggi mati. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan mati. Orang kena kanker paling tinggi mati. Orang kena liver paling tinggi mati. Orang kena tumor paling tinggi mati. Penyakit badan itu paling tinggi mati. Artinya hanya menyelesaikan urusan dunia. Tetapi orang kalau sudah berpenyakit hatinya, itu urusannya bukan dunia, bukan hanya sekedar mati badannya, tapi urusannya ini bisa menghancurkan akhiratnya, bisa menghancurkan pahalanya, bisa menghancurkan kebaikannya. Karena itulah maka pentingnya kita ini membahas soal penyakit-penyakit hati. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini penyakit-penyakit hati ini dibiasakan dilakukan. Selain daripada menggugurkan amalan kita,
penyakit ini juga bisa menghalangi terangkatnya amalan kita untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja penyakit itu? Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Saya akan bicara tentang penyakit-penyakit yang biasa dilakukan. Pertama, hasad. Hindari hasad di bulan Sya'ban ini. Karena hasad ini bisa menghancurkan kebaikan kita, Bu. Boleh jadi mungkin ibu ini rajin sholatnya, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Boleh jadi ibu ini rajin puasanya, bukan hanya Ramadannya tapi Senin Kemisnya dan sunnah-sunnah yang lainnya. Boleh jadi mungkin ibu rajin sedekahnya, orangnya tidak bakhil, tidak kikir, tidak medit, orangnya luar biasa dermawannya. Atau boleh jadi mungkin ibu bolak-balik umroh, mungkin haji sudah berkali-kali, tetapi kalau hatinya dipenuhi dengan hasad, Bu, kebaikan-kebaikan itu sedikit demi sedikit akan hilang dimakan hasad. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya hasad itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan seperti api melahap kayu bakar kering. Lihat, Bu, di Los Angeles sana itu, California, hitungan hari berapa hektar dilahap dengan cepatnya sampai meruntuhkan bangunan-bangunannya. Begitulah hasad. Hasad itu bisa menghancurkan seluruh kebaikan ibu. Sejak Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, boleh jadi dengan hasad yang kita miliki dalam hati ini menghabiskan semua amal kita. Maka di bulan Sya'ban hindari hasad, karena hasad itu penyakit iblis. Dialah yang pertama hasad kepada Adam. Hasad ini penyakit Qabil yang berakhir dengan membunuh Habil. Hasad ini penyakitnya orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Bahkan hasad itu tidak mungkin berkumpul dengan keimanan, karena seorang mukmin tidak mungkin hasad. Karena hasad dan iman ini berlawanan, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Kata Nabi SAW, wala yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin, kata Rasul, berkumpul dalam dada seorang hamba iman dan hasad. Artinya kalau ada iman, hasad hilang, tapi kalau ada hasad, iman pula melayang. Maka hindari hasad, jangan sampai hasad. Dan hasad itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kata para ulama, an yuhibbal insanu zawalin ni'mati an akhihil muslim wa in kanat la tantakilu ilaihi. Hasad itu yang pertama, seseorang suka akan hilangnya nikmat yang ada pada saudara muslimnya, walaupun dia tidak berkeinginan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Yang penting dia tidak suka kalau orang lain di atas kesenangan. Ada tetangga bangun rumah cantik-cantik, tidak suka, padahal uang bukan uang dia, padahal biaya pembangunan bukan juga dari dia. Kenapa dia tidak suka? Ada saudaranya kemudian buka usaha, lancar jaya usahanya, tidak suka.
Kok dia bisa punya usaha seperti itu? Itu namanya hasad. Ini tingkatan hasad paling tinggi. Tidak suka dengan tetangganya yang Allah berikan nikmat kepadanya. Dan itu banyak. Orang yang hasad seperti ini banyak sekali. Dia membenci nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang dan dia merasa tersakiti dengan itu. Kan aneh. Allah itu kan sudah membagi-bagi nikmat sesuai dengan kemaslahatan kita sebagai hambanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah membagi-bagikan rizkinya sesuai dengan kemaslahatan yang Allah kehendaki bagi hamba-hambanya. Allah tahu si fulan harus diberikan nikmat, si fulan ditahan dulu. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia yang lebih tahu akan maslahat kita. Maka jangan sampai kemudian kita membenci nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada orang. Itu suka-suka Allah mau ngasih siapa saja. Kenapa kita yang sakit hati? Kok sakit hati kepada Allah ni gimana ceritanya? Maka orang hasad itu adalah orang yang sakit hati kepada Allah. Kenapa Allah beri dia nikmat, kenapa Allah tak beri saya nikmat seperti dia? Maka sakit hati kepada Allah ini bagian daripada dosa besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan hasad adalah an yatamanna li nafsihi. An yatamanna li nafsihi, atau yang kedua, afwan, an yuhibba zawalan ni'mati min ghairihi li raghbatihi fiha raja'a intiqaliha ilaihi. Ini tingkatan hasad yang kedua. Seseorang suka kalau seandainya nikmat pada orang lain itu hilang karena ada keinginan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ini bahaya. Macam mana nikmat orang itu hilang kemudian berpindah kepada dirinya? Seperti para pedagang yang sama-sama hasad dengan pedagang, kemudian menghasut orang untuk tidak membeli dagangannya dan membeli dagangan dia. Dia hancurkan usaha orang supaya orang-orang itu datang membeli usahanya. Ini hasad yang tingkat tinggi ini. Maka tidak boleh seseorang mengatakan seperti itu karena rizki orang itu masing-masing. Walaupun sehasad apapun manusia memindahkan rizki orang kepada kita dan menghilangkan rizki orang lain, namanya rizki itu sudah dicatat takdirmu, tidak mungkin berpindah dan salah alamat. Tetapi ada hasad yang dibolehkan, bahkan ini terpuji. Dia tidak menghendaki hilangnya nikmat saudaranya. Dia tidak menghendaki hilangnya nikmat saudaranya dan berpindah kepada dia, tapi dia hanya ingin seperti saudaranya dan tidak menghendaki kehilangan nikmat saudaranya. Dia hanya ingin seperti saudaranya saja. Tetangga umpamanya Buya beli mobil, kepengen beli mobil, dah apa-apa. Tetangga bangun rumah cantik-cantik, pengen juga lah kayak tetangganya, tidak ada masalah. Kalau tidak ada hasad, hanya keinginan saja, pengen seperti dia. Dan akan lebih baik lagi kalau keinginannya dalam hal-hal yang positif. Tetangganya bisa umroh, pengen seperti dia umroh. Tetangganya bisa haji, pengen seperti dia haji. Tetangganya bisa dengan uangnya membantu fuqara wal masakin, pengen juga seperti dia. Itu namanya hasad yang terpuji, Bu. Ambillah hasad yang ketiga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama hasad. Hindari hasad, karena
Hasad itu bisa menghancurkan agama, menghancurkan pahala, menghancurkan iman, membuat Allah murka. Bahkan amalan kita 1 tahun di bulan Sya'ban tidak akan diangkat ke langit. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan mencari-cari aib orang lain. Ingat Bu ya, jangan mencari-cari aib orang. Mencari-cari aib orang itu tentu bukan karena niat yang baik. Ingat Bu, mencari aib orang bukan karena niatan baik, dan itu yang banyak. Nabi SAW bersabda dalam sebuah ceramahnya, Rasul mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin wala tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahuhu walau kana fi jawfin fi baitihi. Kata Nabi, wahai orang-orang yang beriman, sebatas di lisan namun iman belum menyentuh kalbunya, jangan kalian membicarakan kekurangan seorang muslim, jangan pula mengorek-ngorek aib mereka, karena barang siapa yang berusaha untuk mengorek-ngorek aib saudaranya muslim, Allah pasti akan membalas dengan mengorek-ngorek aibnya. Maka siapa saja yang Allah korek aibnya, maka Allah akan sebarkan segala aibnya walaupun berada di dalam rumahnya. Lihat Bu, al-jaza min jinsil amal. Orang yang suka mengorek-ngorek aib saudaranya, pasti Allah akan korek aibnya walaupun ibu bersembunyi dalam rumahnya. Bahaya Bu. Makanya beruntung Bu kalau lisan ibu terjaga dan tidak suka membicarakan aib orang. Kata Rasul, tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Beruntung kata Rasul bagi orang-orang yang menyibukkan dengan aib dirinya sendiri dan tidak menyibukkan untuk menyingkap aib orang. Beruntung. Rasul mengatakan tuba, dan tuba itu pohon di sorga Bu. Jadi orang-orang yang senantiasa sibuk kemudian memandang aibnya diri sendiri dan tidak sibuk dengan memandang aib orang, maka mereka akan dikatakan tuba, akan mendapatkan pohon yang indah di sorga. Beruntung bagi mereka. Begini Bu ya, tadi saya katakan mencari aib orang tentu bukan ada niatan baik. Mungkin latar belakangnya karena hasad, karena iri hati, kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga latar belakang tadi karena mungkin hasad, karena dengki, iri hati, kecemburuan sosial, akhirnya ibu pagi, siang, sore, malam sibuk mencari aib orang. Kadang-kadang targetnya macam-macam kan Bu. Mungkin untuk menghancurkan martabat orang, boleh jadi menghancurkan kehormatan orang, atau mungkin ingin menghilangkan wibawa orang, atau mungkin menghilangkan nama baik orang supaya masyarakat tidak memandang dia baik dan terisolir dari masyarakat. Bisa saja itu terjadi. Maka tidak ada perbuatan yang lebih kejam dibandingkan orang yang mengorek-ngorek aib orang lain. Tidak ada perbuatan yang lebih kejam dibandingkan orang-orang yang mengorek aib orang lain. Kenapa demikian?
Karena dia juga punya aib. Ngapain aib orang dibongkar? Dia sendiri tidak lepas daripada aib. Karena kalau seandainya ibu ini masih suka mengorek-korek aib orang lain, lalu apa gunanya persaudaraan dalam Islam itu? Enggak ada manfaatnya kan bu akhirnya. Apa gunanya kita ini se-Islam, seiman, seakidah, semanhaj? Apa gunanya coba? Berarti kan merobek persaudaraan orang lain. Bukankah Nabi yang mengatakan bahwa muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya? Kata Nabi, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, kata Rasul. Yang namanya muslim itu saudaranya muslim lainnya. Kalau seandainya ada saudara kita punya aib, maka aib dia juga aib kita. Kalau ada saudara kita ini kekurangan, maka kekurangan saudara kita juga kekurangan kita. Kalau seandainya kemudian kekurangan orang lain kita bongkar, aib orang lain kita ceritakan, lalu apa gunanya ukhuwah Islamiyah di sini? Tidak ada gunanya ibu bersaudara dengan saudaranya kalau masih suka mencari-cari aib orang lain. Karena kewajiban saudara dengan saudaranya yang lain adalah, kalau ibu melihat nih ada ummahat, mungkin ibu melihat dengan mata dia punya aib, harusnya tugas ibu adalah menutupi aibnya. Kalau ibu melihat saudaranya ada kekurangan, harusnya ibu yang menyempurnakan kekurangan itu. Karena bagaimanapun Nabi yang mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya kalau dia belum mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Apa dikatakan cinta dengan saudara kalau aib saudaranya disingkap? Apa dikatakan cinta dengan saudaranya kalau seandainya kekurangan saudaranya diumbar ke mana-mana? Maka hindari, jangan sampai menyingkap aib orang. Apalagi di zaman sekarang ini kan zaman gosip kan bu ya, zaman isu, zaman gosip di zaman sekarang ini. Ibu kumpul-kumpul dikit pasti gosip, kumpul 2-3 orang gosip lagi. Kadang-kadang gosip ini tidak lihat tempat kan bu. Kadang-kadang di masjid nih bu ya, lagi ngaji bisa gosip dia, nggak lihat-lihat tempat dia. Ibu ini lagi cari pahala supaya ketika datang dari rumah banyak dosa, keluar dari majelis taklim itu hilang dosa. Kalaupun tidak mendapatkan ilmu umpamanya kan bu ya, karena memang dari rumah sudah ada agenda, susah tidur malamnya, pengen tidur di pengajian, paling cepat tuh tidur di pengajian. Oke lah, mungkin kita sudah hadir di majelis taklim, Rasul katakan kumu maghfuran lakum, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Tapi ada sebagian saudara kita ini kadang-kadang waktu tengah ngaji, di tengah-tengah ngaji loh, bayangkan masih bisik-bisik tetangga tuh, masih ada tuh kayak gitu. Nanti habis ngaji dilanjut lagi, kan aneh bu. Oke lah umpamanya ngajinya serius, 2 rius, kemudian habis ngaji duduk lagi. Yang tadinya majelisnya majelis ilmu berubah pula majelisnya majelis mencari-cari aib saudaranya. Kalau yang seperti ini bu, lalu apa gunanya ngaji kalau gitu? Nggak ada gunanya. Jadi jangan terlalu sibuklah. Nasihat saya, jangan suka membumbui perkara yang tidak tahu ibu duduk masalahnya. Ada isu tetangga begono begini begunu gitu ya,
Ibu kalau baru dengar, kalau bisa telinga ibu itu sumpellah dengan katam batu. Kalau bisa nggak dengar. Ya. Kalaupun dengar bu, jangan dikasih merica. Makin panas tuh berita tuh. Akhirnya diheboh-hebohkan. Lah ini kan kebiasaan nih. Kalau seandainya setingkat ibu-ibu yang sudah biasa ngaji masih suka gosip, gimana orang-orang awam? Lebih gosip lagi dibandingkan ibu kan begitu. Makanya jangan suka membumbu-bumbui masalah yang sebenarnya ibu tidak perlu ikut campur urusan orang. Bahkan lebih celakanya ada ibu-ibu sok tahu pula tentang berita. Dia hanya mendengar sekelinting berita, kemudian ibu bumbunya terlalu banyak, seolah-olah paling tahu berita, disebarkan pula berita itu. Padahal itu gosip, itu isu yang belum jelas juntrungannya. Maka jangan pernah menghakimi orang, jangan memvonis orang, dan jangan kemudian mengukur orang itu dengan ukuran ibu. Karena bagaimanapun setiap saya, ibu, siapapun itu punya aib, punya kekurangan. Sebagaimana kalau aib kita terbongkar, kita juga tidak suka. Sebagaimana kalau seandainya kekurangan kita tersebar, kita tidak suka. Begitu juga orang yang kita sebar aibnya, yang kita bongkar kekurangannya, dipastikan dia juga tidak suka. Maka jangan suka menyebar-nyebar aib. Karena bagaimanapun muslim satu dengan yang lainnya itu seperti jasad. Kalau seandainya tangan kita teriris bu, tidak mungkin yang menjerit itu tangan, pasti yang menjerit mulut. Pasti yang merasakan sakit juga dari kepala sampai kaki kan. Begitulah Rasul mempermisalkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau seandainya ada saudara kita tersakiti gara-gara disakiti orang, harusnya kita ikut sakit. Ini enggak, dia tidak sakit, ibu korek-korek aibnya, akhirnya jadi sakit. Ibu yang membuat sakit orang. Dan ingat bu, kalau orang tersakiti sampai kepada pikirannya, akhirnya yang tidak punya kolesterol jadi kolesterol, yang tidak punya darah tinggi naik darah tingginya, yang tidak pernah punya masa lalu stroke akhirnya stroke, kemudian mati. Berarti ibu membunuh dia pelan-pelan itu bu, memberikan penyakit pelan-pelan. Apa bedanya ibu dengan tukang sihir kalau begitu? Yang nyakiti orang, membuat orang lumpuh, membuat orang sakit, membuat orang mati, nggak ada bedanya ibu dengan tukang sihir kalau suka ngorek-ngorek aib saudaranya. Maka ini yang kedua bu, hindari, jangan suka mencari-cari aib orang, sibukkan dengan aib kita saja. Yang ketiga, jangan suka berburuk sangka bu. Jangan suka berburuk sangka. Karena Rasul mengatakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdzabul hadis. Hati-hati, jangan suka berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Imam Ghazali bu mengatakan su'udzan ghibatun bil qalbi. Buruk sangka itu sama dengan gibah bu. Cuman kalau gibah itu dengan lisan, kalau buruk sangka itu gibahnya hati. Buruk sangka itu gibahnya hati, dan ini bahaya ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa buruk sangka itu bahaya bu? Pertama, karena biasanya buruk sangka itu merusak persaudaraan. Berapa banyak hubungan saudara yang sudah terjalin begitu lama itu bisa rusak gara-gara buruk sangka. Karena ketika seseorang menilai orang lain berdasarkan dugaan yang negatif, hubungan yang seharusnya dibangun dengan kepercayaan, hubungan yang seharusnya dibangun dengan kasih sayang, itu akan rusak.
Karena buruk sangka itu biasanya pemicu perpecahan, kebencian, ketidaksukaan, akhirnya kemudian teman pula jadi lawan. Maka jangan sampai ditanamkan buruk sangka, karena ini bisa merusak persaudaraan. Yang kedua, buruk sangka ini biasanya menimbulkan ketidaknyamanan batin. Orang yang buruk sangka itu biasanya asik curiga saja. Kenapa tetangga beli mobil? Suaminya kerja apa? Setahu saja kerjanya tukang. Kok bisa dia beli mobil? Buruk sangka. Ya boleh jadi mungkin ada orang yang ngasih rezeki sama dia, dia kejatuhan duren gitu ya. Kan nggak tahu, Bu. Kenapa kemudian ibu buruk sangka dengan orang? Ada tetangganya mungkin mukanya makin putih ya. Kok dia bisa beli skincare itu? Padahal mahal tuh. Setahu saya suaminya nganggur itu. Kok dia bisa kayak gitu? Kok bisa dia beli baju bagus? Itu buruk sangka, Bu. Buruk sangka ini mengakibatkan orang gelisah jadinya kan. Dan biasanya buruk sangka itu mengarah ke ghibah jadinya, mengarah ke namimah. Makanya hilangkan tuh buruk sangka itu, karena buruk sangka ini bagian daripada dosa besar. Tidak boleh. Lihat bagaimana Nabi SAW saat berdua dengan istrinya Safiyah di malam hari bulan Ramadan. Duduk-duduklah di samping masjid Nabi dengan Safiyah itu. Datang dua sahabat lewat dengan cara tergesa-gesa. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelanlah kalian kalau kalian jalan itu, kata Nabi. Yang di samping saya ini Safiyah, bukan siapa-siapa, dia istriku, kata Nabi. Maka dua orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami ini berburuk sangka kepada engkau. Tapi apa kata Nabi? Bukan begitu. Yang namanya setan itu masuk dari jalan darah. Bisa saja kemudian setan yang masuk di jalan darah kalian berdua masuk dalam kolbu kalian berdua, akhirnya berburuk sangka kepada aku, kata Nabi. Makanya ku jelaskan, ini istriku Safiyah. Lihat bagaimana Nabi SAW memutus rantai buruk sangka itu. Jadi kalau seandainya ada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada saudara kita, katakan alhamdulillah. Allah masih menganugerahkan nikmat kepada saudara saya. Tetapi ya Rabb, ya, kata Rasul, tetapi ya Rabb, limpahkan jugalah nikmat itu kepadaku. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar melihat kenikmatan orang lain itu dengan cara disyukuri, bukan dengan cara diburuk sangkai. Dari mana dia mendapatkan itu? Kenapa dia begitu? Kok bisa dia seperti itu? Maka hati-hati. Ini yang ketiga ya, di bulan Sya'ban ini hilangkan perasaan buruk sangka. Kemudian yang keempat, jangan suka mengadu domba. Domba saja diadu tuh tidak suka. Itu domba betulan, Bu. Ibu pula ngadu domba. Yang dombanya saja nggak mau diadu. Ya. Satu hari Nabi SAW jalan di kuburan, melintasi kuburan. Rupanya Rasul mendengar ada dua kuburan yang sedang disiksa. Dan itu mukjizat. Allah memperdengarkan kepada Nabi ada dua kuburan yang sedang disiksa. Maka Nabi dengan cekatan mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian dibelah jadi dua. Yang satu diletakkan di satu kuburan, yang satu diletakkan di kuburan lainnya. Sahabat heran, apa yang dilakukan Nabi? Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menancapkan dua pelepah kurma yang basah itu di dua kuburan itu? Baru Rasul menjelaskan, ya
mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering bisa meringankan azab orang yang sedang diazab di dalamnya. Kemudian Rasul memerinci, adapun orang ini nih yang diazab nih, kuburan ini la yastatiru min baulihi, karena ketika dia kencing, kata Rasul, dia tidak mau menutupi diri, asik buka resleting langsung cur gitu saja. Ini kan bahaya tuh. Kan banyak tuh biasanya bapak-bapak yang awam, supir-supir bus, supir-supir truk gitu ya. Kadang-kadang kebelet kencing berhenti pohon pula dikencingi dia. Padahal di jalan lalu lalang tuh. Kemudian Rasul mengatakan, adapun yang satunya, di sini syahidnya, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Karena ini yang satunya, kata Rasul, suka kali ngadu domba, namimah. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'ilil khairi mu'tadin athim, kata Allah. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari mengadu domba ke sana kemari, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak melakukan dosa. Allah mengatakan hammazim masya'im binamim, ke sana kemari hanya ngadu domba saja. Maka di bulan Sya'ban berhenti, jangan suka ngadu domba. La yadkhulul jannah namam, kata Rasul, tidak masuk surga pelaku namimah itu, yang suka ngadu domba. Dan biasanya nih Bu, ada 7 ciri orang yang suka ngadu domba. Mudah-mudahan tidak ada pada ibu yang 7 ciri ini. 1, suka membicarakan orang. 2, suka dusta kalau cerita. 3, pura-pura netral padahal dia berpihak kepada kawannya. 4, suka membesar-besarkan masalah. 5, suka hasut sana sini. 6, kalau cerita berubah-ubah tuh, kemarin lain sekarang lain. Terakhir nggak mau tanggung jawab biasanya. Kira-kira ada nggak nih yang 7 perkara ini? Pertama, suka membicarakan orang. Indikasi orang yang tukang adu domba adalah suka membicarakan orang. Kalau sudah dimulai membicarakan orang Bu, ini tanda-tandanya nih. Kemudian yang kedua, suka dusta kalau cerita. Dia tidak tahu faktanya, dia dusta kalau cerita tuh. Ngomong ke yang ini lain, ke yang itu lain. Kemudian juga pura-pura netral dia sama kawannya, padahal dia sedang ngompor itu. Kemudian terkadang masalah sederhana dibesar-besarkan. Harusnya kan menyederhanakan masalah, ini tidak membesarkan masalah. Masalahnya sepele, tapi ibu karena bumbu rujaknya itu sangat pedas sekali gitu ya. Akhirnya ya keluar dari mulutnya ya asap, ya api, ya macam-macam keluar jadinya. Kemudian suka hasut, kerusak-kerusuk, hasut sana, hasut sini. Kemudian ceritanya robah-berobah. Dan kalau sudah terjadi perang teluk, nggak mau tanggung jawab dia, pergi dia. Ya. Lah ini tukang hasutmu, ini tukang adu domba lu kayak gini. Padahal Bu, dalam Islam itu ada dusta yang dibolehkan. Kapan itu? Ketika ibu berusaha mendamaikan orang. Ibu datang kepada si A, ngomong kepada si A ini, saya dengar lagi marahan dengan si B. Iya, aku lagi marah dengan dia. Setahu saya enggak lah, si B itu kalau berjumpa dengan saya memuji-muji ibu. Padahal si B tidak pernah memuji-muji itu.
Oh, kalau saya singgung nama sama si B ini, wah luar biasa, nggak pernah menjelek-jelekan, bahkan menyanjung-nyanjung, bahkan dikatakan orang baik. Oh iya, kalau nggak percaya ngomonglah langsung. Kemudian dia datang ke si B, ngomong, saya dengar lagi marahan dengan si A ya. Iya tuh, si A kurang ajar tuh, begini begono kan itu. Ibu bilang, enggak lah, saya baru ketemu si A. Sebenarnya dia enggak terlalu lah memikirkan masalah pertengkaran dengan ini. Dia orangnya baik kok. Kalau saya bicara soal dia juga memuji-muji. Lah ini sebenarnya dusta yang seperti ini dusta terpuji. Karena tujuannya mengislah. Dua orang yang sedang bertengkar, ibu upayakan disuruh damai. Dan itulah tujuan Islam, mendamaikan. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Kebanyakan ucapan manusia tidak baik kecuali orang yang memerintahkan sedekah, memerintahkan kebaikan dan mengislah dua manusia yang sedang bertengkar. Tapi kalau seandainya kemudian ibu jadi kompor, Bu, bukan yang 5 kilogram Bu ya, yang melon bukan, itu udah langka kemarin. Itu yang banyak itu yang 25 kilogram tuh. Itu kan ngeri gasnya Bu. Ini kalau ngomong sama di sana, lagi marahan ya dengan si B. Ya, aku lagi sebel sama dia. Betul, aku juga sebel sama dia. Jadilah Bu. Ya, jadi kalau seandainya kemudian ibu malah mengkompori orang yang sedang bertengkar dengan orang lain, membumbui dengan bumbu yang lebih pedas dibandingkan sebelumnya, berarti ibu ini tukang adu domba. Fik ibu mengadu domba. Maka di bulan Sya'ban ini hindari, jangan suka ngadu domba, jaga lisan. Kemudian juga yang kelima, jangan suka dusta. Jangan biasakan berdusta. Nabi SAW mengatakan, iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa may yazalul abdu yakdhib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian jangan suka dusta, karena dusta itu mengarah kepada perbuatan jahat, dan perbuatan jahat itu mengarah ke neraka. Orang kalau terus-terusan berdusta, kata Nabi, nanti lama-lama dicap oleh Allah sebagai pendusta. Dan dusta itu ulama mengatakan adalah puncak dari seluruh keburukan. Dusta itu adalah puncak dari seluruh keburukan, karena dusta dengan iman itu tidak mungkin berkumpul. Seorang muslim bisa bakhil, mungkin ibu bisa bakhil, dipinjam uangnya tidak mau ngasih, bakhil. Ya mungkin saya, ibu atau siapapun bisa bakhil. Pamannya tetangga pinjam uang, satu hari ibu kasih, besoknya pinjam lagi, ibu mau ngasih, besoknya lagi pinjam lagi, ibu mulai membatasi, keempat kalinya mulai itu nutup diri, nengok dia saja langsung gorden tutup, pasti dia pinjam uang. Boleh jadi mungkin kita ini satu hari akan bakhil. Seorang muslim itu bisa bakhil, atau seorang muslim itu bisa pengecut. Dia tidak berani jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, seorang mukmin itu pantang berdusta, karena iman dengan dusta itu tidak mungkin bercampur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai seorang penyair mengatakan, la yakdzibul mar'u illa min mahanatihi aw fi'lihi su' aw min qillatil adabi li ba'di jifati kalbin khairu raihati min kizbatil mar'i fi jiddin wa fi la'ibin. Kata penyair Arab mengatakan,
Tidak mungkin seseorang berdusta kecuali karena kerendahan dirinya, karena perbuatan jahatnya, karena sedikit adabnya. Maka bangkai anjing yang sangat busuk jauh lebih baik dibandingkan busuknya orang yang berdusta, baik dusta sungguh-sungguh ataupun main-main. Naudzubillah. Maka hindari dusta, kecuali ya dusta-dusta yang dibolehkan, seperti dalam rumah tangga. Ibu berdusta kepada suami untuk menyenangkan suami, enggak ada masalah. Aduh, hari ini suamiku ganteng, padahal enggak ganteng suaminya, enggak ada masalah. Ya. Aduh, suami saya memang luar biasa, padahal biasa-biasa. Ya. Tidak ada masalah, Bu. Berdusta untuk keharmonisan rumah tangga tidak ada masalah. Sebagaimana suami juga berdusta kepada ibu. Ibu pakai pakaian pink gitu kan, Masya Allah cantik kan ini. Padahal tidak ada orang sini pakai pakaian pink kecuali ibu kan itu. Nggak ada masalah kalau dusta dalam keluarga, ataupun dusta dalam menjaga kehormatan seorang muslim. Tetangga sebelah muslim, tetangga sebelah kafir, bertengkar di muslim kafir ini. Si kafir pula bawa golok, mau bunuh tetangga yang muslim. Ibu sembunyikan di dapur, dicari-cari sama dia, mana tuh si Anu? Ibu katakan nggak ada, karena untuk menjaga nyawanya. Nggak apa-apa ya, karena seorang muslim lebih berharga dibandingkan orang kafir. Atau berdusta untuk islah, seperti yang saya contohkan tadi, kesana bilang lain, kesini bilang lain, tapi untuk mendamaikan boleh. Tapi selain 3 perkara ini, dusta sangat dilarang. Dan jangan ajarkan dusta ini kepada anak-anak. Sebab kalau ibu sudah ajarkan dusta kepada anak-anak, nanti anak ini akan tumbuh besar dan menjadi seorang pendusta. Ajarkan kejujuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 5 perkara sebaiknya jangan dilakukan di bulan Sya'ban, karena ini sumber penyakit hati. Kalau orang kemudian masih suka melakukan 5 perkara ini, berarti sia-sialah amalan kita setahun, dosa kita tidak diampuni, amalan kita tidak diangkat ke langit, kan rugi jadinya, Bu. Maka jagalah hati, jagalah lisan, dan teruslah meningkatkan amal ibadah kita di bulan Sya'ban, karena Sya'ban ini gerbang masuk Ramadan. Apa yang dilakukan di Ramadan lakukan di bulan Sya'ban. Di Ramadan kita berpuasa, maka di Sya'ban biasakan puasa. Di Ramadan kita akan baca Quran, maka biasakan baca Quran di bulan Sya'ban. Di Ramadan kita akan bersedekah, maka biasakan sedekah di bulan Sya'ban. Di Ramadan kita terbiasa qiyamul lail, maka di bulan Sya'ban juga biasakan qiyamul lail. Maka siapa yang baik Sya'bannya, maka akan jelas Ramadannya lebih baik lagi. Tapi kalau Sya'bannya tidak baik, maka jangan harap mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, karena Sya'ban itu kata Imam Ibn Rajab kal muqaddimati li Ramadan, seperti muqaddimah masuknya gerbang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Dengan gas LPG subsidi, yeah. Menggunakan gas LPG subsidi sementara dia mampu. Ya, alhamdulillah. Kalau memang dari pemerintah sudah membuat aturan bahwa gas LPG ini khusus untuk orang yang tidak mampu, dan yang mampu sudah disediakan gasnya tersendiri. Kalau seandainya ada orang-orang miskin atau orang yang susah tidak mendapatkan gas itu karena diambil oleh orang-orang mampu, maka dia zalim. Zalim dia. Tapi kalau seandainya semua sudah tersalurkan, tidak ada orang miskin kecuali mudah mendapatkannya, saya kira tidak ada masalah. Kan kita tidak menzalimi siapapun, dan ini juga dari pemerintah kan gitu. Maka yang harus diperhatikan begitu, kalau ada saudara kita yang susah, kalau dia belum dapat, kita pula yang mampu, berarti ya kita zalim, hak mereka kita ambil. Ya, wallahu a'lam.
Taib, Ibu enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup. Ya subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.